Oke, teman-teman, ini di video kali ini saya akan coba bercerita tentang suatu kejadian di tempat kami yang mungkin kejadian ini juga pernah terjadi di tempat kawan-kawan semua, dan ini adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan bidang perkebunan, dan mudah-mudahan ini bisa juga menjadi sarana informasi, sarana diskusi untuk kita semua sebagai petani. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Teman-teman, saya ini berada di daerah Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang dimana di tempat kami ini memang dahulunya berbasis penghasilan di bidang perkebunan lada atau merica, atau kalau kami bilang di sini sahang. Nah, ini masih ada saksi sejarahnya, teman-teman ini. Nah, ini kita lihat masih banyak tajar-tajarnya, ini terus-terusnya. Nah, ini bekas-bekas terus semua ini, teman-teman ini. Kalau kami dulu di sini pakai ulin untuk sebagai tajarnya atau tiangnya. Nah, ini masih ada saksi sejarahnya, teman-teman. Memang di tempat kami dulu ini adalah tanaman yang fenomenal. Merica ini tanaman yang nomor satu kalau kami bilang di tempat kami, yang menghasilkan pendapatan untuk kami. Tapi beberapa tahun terakhir ini memang harganya anjlok. Dulu sempat naik di puncak di angka 100 ribuan, tapi sekarang dulu beberapa tahun terakhir ini turun menjadi 35.000 kah berapa sekarang, atau 60.000 kah sekarang ini. Jadi banyak juga yang mati-matian, teman-teman ini. Makanya banyak kawan-kawan di sini bahkan sudah di atas 90% yang mengganti ladanya menjadi tanaman kelapa sawit. Ini salah satu fenomena mungkin yang terjadi di tempat kami, di mana potensi lada yang dulunya banyak sekarang diganti dengan tanaman kelapa sawit. Teman-teman, memang ada beberapa pertimbangan, teman-teman, yang kami lakukan itu untuk mengganti tanaman lada menjadi tanaman merica. Yang pertama tentu ini merica, teman-teman ini. Kalau di tempat kami dulu banyak kena penyakit, dan juga ini rentan sekali kalau merica ini. Kalau dia kena cuaca-cuaca yang ekstrim, yang pas-pas dia berbunga bisa-bisa rontok semua. Jadi kita tidak ada lagi yang kita panen, teman-teman. Ini salah satu juga yang membuat frustasi di tempat kami, petani-petani ladanya, petani-petani sahangnya. Dan juga, teman-teman, harganya juga betul-betul anjlok dulu itu. Dari seratusan ribu bahkan turun sampai 40.000. Terlalu tidak kena, tidak masuk, teman-teman, perongkosannya. Karena untuk tanaman lada ini tanaman tahunan, jadi dipanen setahun sekali. Jadi masa panennya lada ini kalau di tempat kami dulu sekitar bulan 8 sampai bulan 12 atau bulan 11. Jadi itu dipanen bertahap dia. Antara bulan 8 dipanen petik pertama, petik kedua lagi, sampai habis di petik ke-3 atau ke-4, teman-teman itu. Nah, ini kita lihat, ini masih ada seksi sejarah. Mungkin teman-teman ada yang mengalami tanaman mericanya diganti sudah tanaman sawit. Karena apa, teman-teman? Sawit mempunyai potensi yang menurut saya lebih besar, karena kelapa sawit ini ketika kita sudah tanam, nanti 2 bulan setelah kita merawat, 2 tahun setelah kita merawat, itu bisa berbuah sudah, teman-teman. Itu bisa sudah kita panen kalau kita menggunakan bibit unggul. Nah, ini kita lihatkan, ini masih ada sahangnya ini, teman-teman ini. Masih ada bekas-bekas saksi sejarahnya. Ini dulu adalah tanaman sahang semua di sini, merica semua di sini, teman-teman, tapi diganti sudah dengan kelapa sawit. Mengapa kita memilih kelapa sawit? Karena memang ini dipanen setiap 20 hari atau 15 hari sekali. Jadi untuk ongkos-ongkos perongkosan di dapur, insya Allah cepat kita terpenuhi. Tidak sama kayak sahang kemarin, 1 tahun baru kita panen lagi, teman-teman, menderitanya itu. Makanya kami dulu yang memang basisnya sahang, berangsur-angsur merosot menjadi sekitar 90% sudah diganti menjadi kelapa sawit. Ini saya lihatkan sudah, teman-teman, contoh pemanenannya kelapa sawit. 20 hari panen lagi, cair lagi. Artinya belum habis duit, cair lagi.
Nah, ini salah satu daya tarik, daya pikat mengapa orang berbondong-bondong menanam kelapa sawit, diganti sudah tanaman-tanaman dasarnya dulu. Kalau kami di sini merica dulu, jadi diganti menjadi kelapa sawit. Nah, ini kita lihatkan ini. Ini kalau sudah dipanen ini begini, tinggal dibawa ke pabrik, timbang langsung dicairkan. Tidak sama kalau merica dulu, harus dipanen dulu, habis itu baru direndam, habis direndam baru dicuci, habis dicuci baru dijemur lagi. Nah, baru bisa dijual. Kalau begini teman-teman, cepat, pokoknya tombak langsung timbang langsung cair. Nah, ini salah satu juga pilihan mengapa banyak orang beralih ke sini, karena biayanya kita setelah panen itu langsung keluar. Tidak sama kalau merica, banyak lagi prosesnya teman-teman ini. Nah, ini kita lihat, makanya banyak kami yang memilih memindahkan tanaman penopang hidup dari lada sampai merica. Nah, ini kayak gini. Ini masih ada ladanya ini teman-teman ini. Nah, ini saya lihatkan lagi. Ini yang tidak dicabut-cabut ini. Ini kan semua dulu lada teman-teman di sini. Nah, ini kita lihatkan. Ini bentuk frustasi kami juga dulu di sini. Ini masih banyak tajar-tajarnya teman-teman. Ini tajarnya, ini lada ini. Nah, ini kita lihat ladanya. Nah, masih ada saksi-saksi hidupnya. Ini bisa menjadi mungkin masukan bahwa memang, tapi sebenarnya kalau mau juga tanam lada bagus juga teman-teman. Tapi itulah, karena kita keterbatasan lahan juga, mau tidak mau kita harus mengganti yang ada. Kalau banyak lahan ya bagus ada ladanya, bagus juga ada sawitnya. Tapi kalau kita keterbatasan lahan ya mau tidak mau kita ganti. Nah, kita lihat kayak gini teman-teman ini. Ini memang salah satu juga hal yang menjadi sarana diskusi, karena apapun sebenarnya yang kita usahakan itu semua mempunyai potensi. Tapi kalau kita hanya mempunyai keterbatasan lahan ya mau tidak mau kita harus menyingkirkan atau memprioritaskan satu tanaman saja. Jadi tidak boleh kita bisa dua. Kalau begitu tidak bisa teman-teman ini. Kita tidak bisa jalan ini. Makanya banyak yang beralih menanam kelapa sawit. Kalau di tempat kami ini yang dahulunya memang tanaman lada teman-teman ini. Ini bisa menjadi mungkin sarana informasi, sarana diskusi, karena kita sebagai petani itu mencari tanaman yang masa panennya cepat, proses pemanenannya mudah, dan untuk mendapatkan hasil pemanenannya sampai dengan menghasilkan rupiah itu cepat, dan proses pemanenannya tidak terlalu memakan waktu yang proses panjang. Kalau sudah selesai dipanen langsung ditimbang langsung dijual. Ini salah satu keuntungan menanam kelapa sawit, dan juga tanaman lada juga bagus, tapi teman-teman kami sudah beralih ke tanaman kelapa sawit. Terima kasih.